الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين. أما yang terhormat Saudara Dr. Andra Binti Anda, yang terhormat dan para hadirin alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat dan hidayah pada pagi kita bisa berwajib salam kepada kita semua judul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan kita bisa hidup di zaman yang Islam dan tanpa kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin para undangan yang telah hadir di tempat Masjid Asal ini. Semoga semoga para hadirin akan dijaga oleh Allah sebagai amal yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, akan membacakan susunan acara pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua lantunan Asmaul Husna, yang ketiga pembacaan Kalamul beserta saya jawabnya, yang keempat acara ini bersama agama yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara Dr. Andra Binti Anda, dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditutup dengan doa. Yang kelima, doa penutup oleh MC. Demikian susunan acara pada pagi hari ini. Dan untuk melalui acara, mari kita buka dengan membaca Quran bersama-sama. Al-Hadiyah wa Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu lantunan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh Bunda Haja Imam pada kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
ya salam, ya mukmin, ya muhaimin, ya hadis, ya jabbar, ya mutakabbir, ya khaliq, ya bari, ya musawwir, ya ghafar, ya qahhar, ya wahhab, ya razzaq, ya qadir, ya basir, ya khabir, ya rafi', ya mu'in, ya mutir, ya sami', ya basir, ya hakam, ya adil, ya latif, ya khabir, ya halim, ya alim, ya ghafur, ya syakur, ya alim, ya kabir, ya habib, ya mu'min, ya hasib, ya karim, ya karim, ya rahim, ya mujib, ya wasi', ya hakim, ya wadud, ya majid, ya ba'is, ya sahid, ya haq, qadir, ya qawi, ya matin, ya malik, ya hakim, ya muhsin, ya mubin, ya mu'id, ya mu'in, ya mubin, ya hayyu, ya qayyum, ya majid, ya majid, ya wahid, ya ahad, ya samad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqadir, ya mudabbir, ya Allah, ya qadir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya barr, ya tawwab, ya muntaqim, ya rauf, ya rauf, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya musin, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani, ya dhar, ya nafi', ya nur, ya hadi, ya baki, ya waris, ya rasyid, ya subur, ya sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu menjadi lagi yang dibaca oleh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan surat Al-Quran ayat 12 sampai 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan nikmat kepada umatmu, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kembali, mahal dan Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran telah kita dengarkan bersama. Semoga akan berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Khususnya Rabbal. bagi yang membaca. Amin. Hadirin para ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ana Bibi Hamida. Kepada beliau dipersilakan. Langsung.
Ini untuk Maaf tadi udah astagfirullahaladzim udah dipakai udah maaf. ini apa? Gelap. Bukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita dipertemukan di rumah Allah, Masjid As-Salam ya. Masjid yang penuh dengan kedamaian. Semoga barokah bagi kita semua. Kita duduk dalam kondisi nyaman ya, dalam kondisi tenang, dalam kondisi damai. Moga-moga pulangnya juga demikian ya. Pulangnya dari majelis kita menjadi lebih tenang, yang tadinya mungkin sedih menjadi bahagia, yang tadinya mungkin agak sakit-sakit sedikit ya jadi sehat insyaallah. Dan Allah berikan keberkahan utamanya dari ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini insyaallah. Baik ibu-ibu, pagi ini kita akan membicarakan tentang anak hebat, orang tua hebat ya. Maksud dan tujuan kita membicarakan kajian ini tentu saja berharap kepada Allah agar generasi pengganti kita, anak cucu keturunan kita itu kelak akan menjadi orang-orang hebat di mata Allah ya. Insya Allah ketika hebat di mata Allah, maka Allah akan jadikan anak keturunan kita hebat juga di mata manusia, insya Allah. Dan tadi sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Ibu Mailawati dan terjemah oleh Ibu Anna, surat Luqman, surat ke-31 ayat 12, 13, 14. Ada 3 poin di situ. Di situ adalah indikator ya, menjelaskan seperti apa sih anak yang hebat itu. Ternyata anak yang hebat itu 3 indikatornya, karena 3 yang dibahas ya ayatnya. Yang pertama, anak yang bisa bersyukur kepada Allah, anishkur lillah. Yang kedua, anak yang tidak melakukan perbuatan syirik karena dilarang Allah, la tusyrik billah. Dan yang ketiga, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, birrul walidain. Jadi kita sudah tahu ya indikatornya ya ibu-ibu ya, supaya tidak menggunakan indikator lain tentang anak hebat. Nah, di dalam kajian ini sebelum kita memasuki pembahasan 3 poin tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri, bisa ditampilkan? Ya. Ya, ini biodatanya dulu ya, ibu-ibu. Biodatanya yang sudah saya sekaligus insert di kajian kita ini. Nama lengkap saya Kingkin Anida, KTP saya masih KTP DKI Jakarta ya, masih Anggrek Nelly Murni B12 Selipi Jakarta Barat. Ya, belum pindah-pindah meskipun saya sudah hampir 20 tahun di Amarapura, Tangerang Selatan. Tapi KTP tetap setia ya di Jakarta Barat, tidak mendua dan yang lainnya. Alhamdulillah anak saya ada 8. Semoga pas aja 8 ya. Pas aja 8, jangan ditambah lagi karena usianya juga sudah tidak bisa sekuat dulu begitu ya. Karena sudah apa istilahnya? Lolita. Bukan jelita. Di sini yang jelita banyak? Apa semua rata-rata lolita?
lolos 50 tahun? Kalau Jelita jelang 50 tahun ya. Kalau Lolita lolos 50 tahun. Ya. Ya, kemudian di sini juga saya perkenalkan diri, lulusannya IKIP Jakarta. Mungkin di sini ada yang satu alma mater dari jurusan Psikologi Pendidikan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 92. Ini kuliahnya terlalu lama karena dipotong nikah dulu, punya anak dulu gitu, baru dilanjut. Ya, alhamdulillah Allah berikan rezeki nikmat bisa mendirikan sekolah, bukan sekolah namanya ya, tapi yayasan pengembangan kepribadian, kemudian juga mendirikan komunitas pencinta Al-Quran, kemudian juga diberi kesempatan mendirikan jaringan pemuda remaja Masjid Indonesia. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Dan juga kalau misalnya ingin mengetahui aktivitas saya, kegiatan saya, termasuk mungkin kegiatan pada hari ini, bisa dibuka Facebook saya Kinkin Anida, Instagram saya Kinkin_Anida double N, kemudian TikToknya Kinkin Anida, dan YouTube-nya juga Kinkin Anida. Kenapa kok pakai TikTok kan gitu? Kenapa? Karena begitu saya buka TikTok, oh ternyata di TikTok tuh kok aneh-aneh gitu ya. Kenapa enggak banyak yang sifatnya dakwah dan sebagainya. Jadi ya saya ikut masuk ke TikTok supaya memberikan warna baru ya. Seperti misalnya saya menjelaskan kita nih di majelis nih enak banget. Jadi banyak upload foto-foto majelis ya. Jadi lebih banyak kontennya konten majelis taklim. Supaya saya berharap sih anak muda kemudian jadi seneng gitu hadir di majelis taklim. Sekarang kita nyari anak muda di majelis taklim agak sulit ya. Ya, kecuali untuk selebgram tertentu seperti Ustadz Hanan Ataki ya, atau Ustadz Adi Hidayat. Memang saya lihat jamaahnya tuh anak-anak muda dari mana-mana gitu. Tapi begitu yang nggak terkenal seterkenal itu kayaknya sepi dari anak muda. Bahkan saya berusaha untuk mendirikan remaja masjid Darussalam, itu tidak berlangsung lama ya, karena ada beberapa kendala. Ya, moga-moga dengan cerita ini ibu-ibu kita semua punya semangat yang sama, punya giroh yang sama, punya hamasah yang sama, bahwa kita perlu untuk membuat anak-anak muda kita tuh cinta masjid. Ya, kemudian membuat anak-anak muda kita ini dekat dengan para guru, para ulama, menghormati guru, menghormati ulama. Ya, jangan sampai budaya prank, ngebohongin guru ya. Itu jadi mewabah ya. Itu kan artinya tidak menghormati guru ya, guru di prank. Ya, saya kira kita masuk saja ke pembicaraan kita yang pertama di slide ini. Kita perlu cek ya. Apakah pagi ini anak kita atau cucu kita yang sudah memiliki cucu tersenyum? Ini satu gambaran bahwa ketika anak kita pagi-pagi itu bahagia, berarti anak kita sudah mampu mengendalikan dirinya, memimpin emosi jiwanya, ya, sehingga dia pergi dari rumah dalam kondisi bahagia, moga-moga di sekolah bahagia. Gimana kalau dari rumah anak kita udah sedih, sudah stres, ke sekolah karena ada ujian, ada sesuatu yang memberatkan pikirannya, kita motivasi aja ibu, ya, motivasi bahwa berangkat sekolah nanti kamu di sekolah akan terhibur. Jadi kita bisa cek dari situ ya, akan terhibur, ketemu teman-teman, ketemu guru, ya. Jadi tetap saja sekolah, tetap istiqomah. Terlambat nggak apa-apa daripada nggak sekolah. Ini perlu kita kasih tahu bahwa dulu pun ada seorang sahabat Nabi yang terlambat datang ke majelis. Tapi Nabi mengatakan begini, akan datang ahlu jannah. Ya, lalu kemudian begitu terjadi lagi, kata Nabi akan datang ahlu jannah. Lalu begitu lagi akan datang ahlu jannah, sampai Umar bin Khattab iri, kok oh, coba dicek ke rumahnya.
Umar bin Khattab izin untuk menginap 3 hari 3 malam di rumahnya untuk mengetahui amalan apa sehingga dia adalah ahlu jannah. Tidak ada amalan istimewa, tidak sholat malam, ya, tidak ada apa-apa. Sehingga Umar bin Khattab pulang dengan mengatakan, aku kesini tuh sebenarnya ingin melihat engkau melakukan amalan apa sehingga engkau disebut-sebut oleh Rasulullah sebagai ahlu jannah. Maka sahabat ini mengatakan, aku memang tidak melakukan amalan apapun kecuali sebelum tidur aku memaafkan semua orang yang menyakitiku di pagi hari, yang menyakitiku di siang hari, di sore hari, aku maafkan. Kalau seperti itu rasanya luar biasa ya. Kita mau maafin orang aja mikir, betul apa betul tuh? Mikir panjang gitu, tapi ternyata sahabat Nabi seperti itu. Nah, ini yang kita sampaikan kepada anak kita, berangkatlah nak, ya. Semoga kamu menuntut ilmu, kamu mendapatkan pahala menuntut ilmu. Pahala menuntut ilmu itu dicatat sebagai mujahid, sebagai pejuang yang didoakan oleh malaikat, ya, dimintakan ampunan oleh malaikat, didoakan oleh semut di liang-liang, didoakan oleh ikan-ikan di lautan. Udah berangkatlah. Ya, ini adalah bagian agar anak kita bersemangat menuntut ilmu, ya. Karena kita berharap generasi yang akan datang adalah generasi yang cerdas. Ya, generasi yang benar-benar sungguh-sungguh belajar sehingga begitu ujian dia ikut ujian, sehingga begitu lulus dia dapat ijazah asli. Ya, Bu. Saya nggak ngomongin apa-apa loh, itu saya mau mulai dari sini kok. Baik, lanjut di slide kedua. Oh, baik. Di slide kedua saya menjelaskan tentang ya, ini dia gambar anak hebat. Ya. Jadi kalau kita mulai dari slide pertama, ngecek dulu anak kita ini pagi ini semangat nggak untuk menuntut ilmu. Yang kedua, ini salah satu contoh anak hebat. Sekarang sih udah jadi bapak-bapak dia. Ini namanya Fatih Seferejic. Orang Bosnia, tinggal di Amerika, hafal Al-Quran, jadi imam sholat, bahkan di waktu bulan Ramadan. Masya Allah. Ini adalah salah satu di antara indikator anak hebat, ya. Karena standar, ya, anak tuh hebat tuh dari sisi mana sih? Ya, ini standarnya. Salah satu di antaranya adalah yang menegakkan sholat, yang mendirikan sholat, yang menegakkan sholat. Saya kata Fatih Seferejic termasuk yang menegakkan sholat adalah dampak dari sholatnya itu kelihatan di kejadian harian, daily-nya. Daily, saya ngomong daily ini bahasa ABG ya. Daily itu keseharian, tapi ibu sekalian, saya tadi pagi baru di WhatsApp oleh anaknya Ibu Daily. Ada yang kenal Ibu Daily? Iya, iya. Jadi saya bilang sama beliau, saya kirimin salam ya sama jamaah karena Bu Daily tinggal di sini. Ya, sekarang tinggal di BSD ya, tapi dulu pernah tinggal di sini. 40 tahun bertetangga baik-baik ya, alhamdulillah. Kita kembali ke Daily. Beliau ini Fatih Seferejic tinggal di Amerika, tapi kemarin waktu ada FIFA World di Qatar, ya, beliau itu ikut memberikan arahan-arahan, nasihat-nasihat ya ketika Maroko pernah menang sebelum masuk ke babak penyisian menang ya. Perempat final juga menang ya, tapi babak berikutnya semifinal dan finalnya tidak. Itu diarahkan oleh beliau. Beliau sekarang udah jadi bapak-bapak. Ini foto kira-kira 10 tahunan yang lalu lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari gambaran bahwa hendaknya anak-anak kita ini kita arahkan untuk bisa demikian. Menghafal Al-Quran, menegakkan sholat begitu ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa jadi generasi yang terbaik. Ini bisa muter sendiri atau iya. Nah, ini dia.
menjadi generasi terbaik. Generasi terbaik itu yang seperti apa sih? Generasi terbaik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi anak-anak kita yang belajar Al-Quran kelak nanti bisa menjadi guru Al-Quran. Jadi kalau seperti ini saya ingat zaman dulu waktu jadi remaja masjid, karena guru kita panggil mungkin SDM-nya kurang atau pembiayaan pendanaan guru kurang, anak-anak remaja masjid dikerahkan jadi guru buat anak TPA, ya. Padahal anak remaja masjid kan baru dewasa sedikit, nggak terlalu beda jauh ya dengan anak-anak yang baru besar itu. Tapi ini memang manfaatnya luar biasa. Pertama, anak-anak remaja masjid jadi confidence, jadi punya percaya diri bahwa mereka itu bisa transfer ilmu, ada knowledge yang mereka punya juga mereka bisa berikan kepada adik-adiknya. Adik-adiknya jadi akrab, abang-abang sama kakak-kakaknya gitu di masjid. Jadi masjid itu tempat yang dirindukan karena berkesan ya oleh mereka. Nah, di sini kita lihat anak-anak yang lagi sholat berjamaah dipimpin oleh imam yang anak-anak juga. Dan yang lucu di sini ya, ketika si imam ini belum terlalu hafal ayat-ayatnya, megang Al-Quran, ya itu yang luar biasa. Hendaknya yang mengimami sebuah kaum adalah orang yang paling aqra, yang paling hafal terhadap kitabullah. Ini artinya ibu-ibu sekalian, kita memang perlu mendorong ya anak-anak kita ini untuk menghafal Quran, ya. Jadi bukan hanya surat-surat yang biasa ya, surat-surat yang biasa kita baca, apa tuh? 3 kul. Ya kan? Ya juz 30 3 kul ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Itu sebenarnya surat-surat muawwizat ya. Tapi permasalahannya dari hasil penelitian ibu-ibu, 65% penduduk Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Ini kan jadi problema baru nih ya. Saya sendiri ibu-ibu tetap ya belajar Al-Quran, karena rijul huruf saya, sifatul huruf itu banget ya, meskipun saya baca Quran dari kecil ya. Jadi saya tetap juga belajar Al-Quran, tetap tahsin. Karena ada informasi juga dari ada seorang guru, ini jadi di atasnya lagi nih, untuk sudah mendapatkan sanad karena hafidhoh, itu harus punya tempat dia setoran lagi dari hafalannya, dan dia harus punya murid supaya dia juga bisa mengulang-ulang pelajarannya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya murid-murid guru-guru ibu tuh masih muda, nggak apa-apa Bu, duduk aja bareng ya. Saya punya guru juga masih belasan tahun umurnya, tapi sekarang nggak ketemu karena kuliah dulu. Alhamdulillah kuliahnya di Itali. Ya, itu informasi terkait dengan Al-Quran. Betapa luar biasanya, inilah anak-anak hebat, dan standarnya di situ aja Bu, sholat sama Quran ya, sholat sama Quran. Jadi tidak standar yang lain, misalnya kecerdasan akademis yang mumpuni ya, itu boleh ke daftar berikutnya, tapi ini basic, karena itu diajarkan sedari kecil, sedari dini ya. Setelah itu biasanya memang kalau anaknya udah ke sekolah, yang lain meningkat. Efek dari dekat dengan Al-Quran biasanya akademisnya juga bagus ya, pelajaran dia berprestasi, biasanya di sekolah juga dia disenangi, disayangi oleh teman-temannya, akhlaknya juga, jadi ada dampak gitu. Jadi paling basic adalah itu dua, Al-Quran dan sholat ya. Di dalam surat berikutnya Al-A'raf ayat 96, ketika generasi kita ini semuanya
membina diri sehingga tumbuhlah keimanan di dalam diri mereka, insya Allah ada keberkahan. Saya baca surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi ibu-ibu sekalian, sholat, membaca Al-Quran itu mengantarkan anak-anak kita pada posisi beriman dan bertakwa. Kalau penduduk negeri rata-ratanya orang-orang beriman dan bertakwa, biasanya diberikan keberkahan yang didatangkan oleh Allah dari langit dan bumi, ya. Berkah langitnya mau mencurahkan hujan, ya, hujan yang mengandung mineral yang akan menyuburkan tanah, bukan hujan yang tidak barokah, ya. Makanya kalau ada hujan kita juga diminta untuk berdoa Allahumma syaiban nafi'an. Ya, ibu-ibu sekalian, kalau langit pesawat itu harus bayar, ya. Jadi ada beberapa langit tertentu di negara, lewat di atasnya itu bayar. Pertanyaannya, bagaimana dengan langit di Indonesia? Apakah bayar? Enggak ya, enggak bayar. Iya. Itu juga Uber kesini gitu katanya, Bu. Saya ngomongnya ke sana-sana ya, jadi ini artinya nggak barokah. Negeri kita di atasnya subur, ya, menghasilkan tanaman yang berbuah. Tapi apakah para petani kita makmur? Di bawahnya menghasilkan minyak. Ya, kalau kita jalan ke Duri, Pekanbaru tuh di bawahnya minyak bumi. Ya, di atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bumi, minyak semua tuh, ya. Tapi apakah penduduknya sejahtera? Ternyata kalau jalan di sepanjang perjalanan ke arah Pekanbaru itu kasihan, ya. Rumah-rumahnya masih sederhana, ya, ibu-ibu. Ya, oleh karenanya gimana nih, apa yang harus kita lakukan agar iman dan takwa meningkat? Yang pertama-tama, ibu, kita biasakan doa dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada di mana itu? Ada di surat 25 ayat 74. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Ini doa yang sudah kita amalkan, ya, Bu, ya, setiap habis sholat, ya, pastinya udah. Tapi ini bisa dibaca, didoakan kapan saja. Kita minta kepada Allah, ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi berdoa setelah doa ini
Jadi usaha optimal dari doa kita adalah yang pertama, karena kita minta kepada Allah jadikanlah pasangan dan anak keturunan penyejuk pandangan, maka kita perlu mengajarkan kepada anak-anak cara menyenangkan, menyejukkan pandangan orang tua. Ya, jadi kita sendiri yang mengajarkan kepada anak. Kalau kita nggak mengajarkan kepada anak, anak nggak tahu cara menyenangkan orang tua, cara menyejukkan pandangan orang tua. Kita tidak mengajarkan cara menyenangkan orang. Ini orang tua aja dulu, ya. Gimana mengajarkan kepada anak memberi salam, mencium tangan, mendahulukan orang tua, menghormati orang tua, mendengarkan kalau orang tua lagi bicara, duduk yang sopan, tidak menyala dapurnya. Nabi kenapa? Karena itu sekali lagi sandaran Nabi, bukan yang lain, ya. Dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Nabi khususon setoran jiwa. Jadi kita membaca Al-Quran ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah lewat firman-Nya. Ini juga tanda bahwa kita mau menerima surat cintanya Allah. Dan kemudian kita berharap Allah mengasihi kita, membuat hati kita cerah, ceria, bahagia, optimis, berani, pemurah, rajin, kuat, kaya raya, ya, mental kaya, dan insya Allah berkuasa. Oh, kok sampai ke berkuasa? Nguasain siapa? Yang pertama nguasain diri kita sendiri, Bu. Ya, kan ada tuh orang yang nggak bisa menguasai dirinya. Ya, misalnya mengambil keputusan, kan biasa kalau pemimpin, penguasa kan mengambil keputusan, ya. Dia mau mengambil keputusan aja nggak bisa. Kamu jangan gitu, ntar ibu bilangin ayah loh. Nah, ibu bilangin ayah itu berarti keputusan diserahkan kepada pasangan, bukan kepada diri kita sendiri. Jadi berkuasalah. Yang pertama dan utama, penting. Setelah itu biasanya nanti berdampak, berefek, mau nggak mau orang di sekitar kita terpengaruh, ya. Pelan-pelan akhirnya bisa berkuasa pada anak-anak kita sendiri, ya. Bahkan kalau perkawinannya ini udah puluhan tahun, udah hampir deket-deket ke istilahnya perkawinan emas, perkawinan perak udah lewat nih, ya, Bu. Mau deket-deket ke perkawinan emas, Bu, itu biasanya ada perubahan-perubahan tentang kepemimpinan. Memang secara de jure suami ada, tapi secara de facto itu suami biar aja mama ambil keputusan. Mama mau kemana? Aku ikut. Mama hari ini acaranya apa? Aku mau dong. Nah, ya. Jadi akhirnya istri yang jadi pemimpin, gitu. Ini bukan berarti begini, ibu-ibu saatnya jadi pemimpin, bukan. Maksudnya, ya, tetap hormati suami, tapi memang semakin sepuh, suami kita udah capek mikir, maka menyerahkan kepemimpinan biasanya kepada istri, ya. Tapi sekali lagi kita sebagai istri tetap menghormati suami. Kembali ke masalah baca Al-Quran di pagi hari dan malam hari. Kalau tidur malam ibu nggak bisa tidur, ibu setel bacaan Al-Quran atau ibu sendiri baca Quran, nanti lama-lama juga ngantuk, ya. Yang ketiga, mengurangi mendengarkan musik yang hingar-bingar, ya, ganti dengan murotal, karena ini memberi efek menyembuhkan. Ini juga kita sampaikan kepada anak-anak, ya. Kayaknya musik tuh bagi anak-anak kita tuh kayak makanan hari-hari, betul? Apakah Al-Quran menjadi makanan hari-hari anak kita? Bu, ini problema nih, problema kita bersama. Bagaimana caranya Al-Quran itu keren, Al-Quran itu lebih baik daripada musik, itu harus kita lakukan. Karena pada hari ini orang yang tidak menyukai Islam itu justru mensupport kegiatan konser, kegiatan yang luar biasa. Ini ilustrasi based on true story, saya mau ceritakan kepada ibu-ibu. Seorang Gojek wanita itu pernah membawa muslimah remaja
dari bukan Ion, AIS BSD ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ditanya, oh begitu dibilang 4 juta, si Gojek wanita ini mulai panjang dia ngomong, 4 juta kamu di sana dikasih makan? Enggak. Dikasih minum? Enggak. Duduknya di kursi enak? Enggak. Berdiri. Buang uang 4 juta untuk konser? Oh iya maaf ya Bu, maaf ya Bu. Jadi ini ABG ini, muslimah ini minta maafnya sama Gojek perempuan ini. Ini karena tukang Gojeknya ngaji ya. Jadi ibu-ibu juga boleh ya memberikan arahan-arahan. Kasihan gitu. Ya, pakai busana muslimah masalahnya nih. Bukan yang terbuka yang malam. Sampai dia minta maaf. Kamu minta maaf sama saya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kamu minta maaf sama ibu kamu. Ya, jadi pada hari ini sistem telah membuka hal seperti itu, bahkan akhirnya kita dapati para penghafal Quran yang berprestasi di dunia internasional itu kurang dapat reward, ya, tidak dapat award. Tapi kalau dia bisa nyanyi, ya, ojo dibanding ke, ya, baru dapat, ya. Saya tidak sebut nama ya ibu-ibu. Lanjut, egois, ya, menyuruh anak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini saya melakukan sebuah kesalahan. Saya minta anak saya menghafal Al-Quran. Lalu dia bilang begini, emang Umi menghafal Quran? Umi gak menghafal Quran, tapi kan Umi tilawat tiap hari. Ya tapi Umi kan gak menghafal Quran. Saya diem aja, saya bilang, oh salah nih saya. Gitu Bu, kebalik ya. Jadi artinya ketika kita, ayo sholat. Nah ibu sholat. Ngaji. Bapak, ibu ngaji. Jangan anak disuruh ngaji, disuruh sholat. Kita satu peristiwa lucu di sebuah tempat wisata. Kebetulan suami saya melihat percakapan ayah sama anak. Anaknya mau ke toilet, aduh sakit. Ya ayah antar toilet. Udah sampai toilet, anaknya udah selesai nih dari toilet. Ayahnya nanya, kamu nggak sekalian wudhu sholat? Loh, wudhu sholat, ayah enggak wudhu enggak sholat. Iya nanti ayah sholat kok nanti. Enggak ayah juga enggak sholat. Udah kamu sholat aja. Enggak ayah enggak sholat. Akhirnya mereka duduk berdua ngobrol aja tuh. Begitu ya. Jadi anak-anak ini sekarang akan cerdas ya mereka ya, membalik. Ayahnya nyuruh sholat tapi anaknya yang melihat anak ayahnya nggak sholat ya dia jadi akhirnya tidak melakukan. Nah next slide berikutnya. Jadi kesalahan terbesar orang tua itu mengharap anak melakukan sesuatu ya, kebaikan-kebaikan tanpa memberi input yang baik kepada anak. Jadi input kepada anak itu sepertinya nggak punya ilmunya nih. Ya, karena itu memang kita meskipun sudah senior dalam strata ya, kan ada junior, ada senior, tetap harus meningkatkan kualitas diri. Next. Ini ada 8 poin nasihat yang saya dapatkan ya. Seorang memberikan atau memberi input nasihat-nasihat. Katanya, anakku sepanjang hidupku aku berpegang pada 8 wasiat para nabi. Jadi para nabi itu memberikan wasiat ya, dia kumpulkan. Yang pertama, jika kau beribadah kepada Allah, jagalah pikiranmu baik-baik. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Ya, jadi harus menjaga pikiran. Allah tuh maha adil. Kalau kamu diberikan sesuatu yang sifatnya buruk, kamu harus tetap mengatakan ini adalah baik, sebagaimana Yusuf alaihi salam ya, Yusuf alaihi salam yang baik dari kecil ternyata oleh saudaranya dijeplusin ke sumur
Yusuf alaihissalam ketika pemuda udah baik sama ibu angkatnya, ternyata digoda. Akhirnya karena suami si ibu ini alias ayah angkatnya Yusuf alaihissalam malu anaknya bangsa, bikin penjara Yusuf aja. Tapi Nabi Yusuf tetap melihat Allah baik. Ya Bu, kita bisa lihat ya bagaimana Nabi Yusuf ketika setelah dijebloskan ke dalam sumur, diangkat anak, dijebloskan ke dalam penjara, diangkat menjadi bendaharawan negara. Ya, ini kan berarti ada naik dan turun, up and down ya. Gitu, lurus aja. Bu, kita ambil ilustrasi ya. Saya kalau naik kapal feri, kan ada jembatan gini Bu. Itu jembatan dari darat ke kapal, itu nggak geradakan dia, bergelombang. Kenapa bergelombang? Supaya si mobil ini, kalau misalnya ada sesuatu turun, dia nggak turun set gitu, tapi dia tertahan. Artinya kita hidup ini ada gelombang, itu dalam rangka menahan kita untuk bisa terus naik. Jadi perlu menerima takdir baik dan takdir buruk sebagai bagian dari iman, ya kan? Kan salah satu rukun iman adalah menerima takdir baik dan takdir buruk. Makanya kepada Allah kita harus selalu berprasangka baik apapun yang terjadi. Ya. Bapaknya begini, anaknya begini, tetap harus berprasangka baik. Insya Allah taubat, insya Allah diberikan taufik hidayah, insya Allah kemudian sadar, insya Allah lupa tuh pada masa lalu yang buruk, ya, dan tidak kangen dengan mantan. Kok tidak kangen dengan mantan, maksudnya apa nih? Ya karena kenangan-kenangan yang dinilai buruk itu kadang-kadang dikangenin. Contoh, perokok berhenti. Tapi begitu ngelihat ada orang merokok, kangen dia. Kayak orang diet, nggak makan nasi, ada tuh ya. Dia suka kangen tuh, pingin makan nasi. Bener apa benar? Ada yang udah pernah diet nggak makan nasi di sini? Kalau lihat nasi kayak kangen gitu sama mantan. Maksudnya si nasi itu udah jadi mantan gitu. Jadi memang kita perlu untuk terus ya mengupgrade kualitas keimanan kita dengan berprasangka baik pada Allah. Jika kau berada di rumah orang lain, maka jagalah pandanganmu. Ya, tidak wih gitu. Woi. Ini apaan sih? Ya, ini sangat mengganggu sohibul bait. Kemudian jika kau berada di tengah-tengah majelis, jagalah lidahmu. Ya. Jagalah lidah, jangan sampai mencerca, mencela, menghina, menggibah. Hati-hati. Ya, memang ini betul-betul lidah kita ini ujian bagi kita. Dia bisa baik, dia bisa buruk, tergantung iman yang tumbuh di dalam dada kita. Yang keempat, jika kau hadir dalam jamuan makan, jagalah perangaimu. Ya, jangan mencela makanan. Makanan dicela, dimakan juga. Ini kasinan nih, habis. Jangan ya. Kalau kita rasa ini kemanisan nih, misalnya ya, kan minum. Ibu minta aja tambahan air panas, iya air tawar. Jadi ibu menikmati. Jangan dicela makanan. Enggak sih, enggak dicela makanan, tapi dia kepingin makan semua yang ada. Enak semua nih, enak semua. Dia nggak mikir orang lain tuh antri di belakang. Dia ambil banyak sampai penuh gitu piringnya. Tapi karena begitu dia makan, dia kekenyangan, nggak habis, taruh di bawah. Bayangkan kalau misalnya ada undangan terakhir nggak dapat makan, dia lihat itu tumpukan makanan di atas piring. Ya Allah, aku lapar. Tapi itu bekas orang, kan nggak mungkin. Dan kasihan juga tuan rumah, dia mungkin berpikir gimana caranya untuk tambahan makanan pesan mendadak ya. Kalau pesan mendadak enak, kalau pesan mendadak ternyata kurang enak, jadi nanti komplainan juga.
Jadi jagalah perangaimu. Ya, ingatlah Allah selalu, ingatlah maut yang akan menjemputmu, sehingga kita selalu harus bersiap-siap menghadapinya. Lupakan budi baik yang kau kerjakan pada orang lain. Bu, ya, itu kan gara-gara saya kuliahin. Kalau nggak saya kuliahin, nggak mungkin dia jadi orang seperti sekarang. Nah, itu berarti kan dia budi dia, kebaikan-kebaikan dia. Dia tuh udah saya angkat dari kampung ke kota. Terus dia jadi begini karena gara-gara, enggak, jangan, nggak usah. Amal udah itu pasti tercatat. Ya, jadi jangan sampai hilang gara-gara kita ungkap, ya, kita ungkit, menyakiti hati orang yang menerima. Kemudian yang terakhir, lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Ya, ini memang agak rumit nih yang terakhir, melupakan kesalahan orang lain terhadapmu. Iya, kalau sakit hati ya agak sulit tuh melupakannya. Terus gimana dong? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu datang lagi kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, hatiku kok kayak begini ya, udah belel, kayaknya perlu versi terbaru. Gantilah ya Allah. Hatiku udah rusak ya Allah, gantilah dengan yang utuh. Hatiku kotor, beningkanlah. Hatiku sakit, sembuhkanlah. Jadi kita mintalah sama Allah hati yang baru. Kalau Rasulullah datang tuh malaikat, diambil, cuci, kita jetak, bisik ya. Ya, sekarang kita langsung minta aja sama Allah, ya Allah, hatiku nih kayaknya perlu direparasi. Ya, perlu di-upgrade, perlu diperbaiki. Ini majelis ini salah satu di antara tempat reparasi hati. Ya, karena itu ibu-ibu senanglah datang ke masjid, majelis ya, untuk Allah gantikan hati kita dengan hati yang baru. Amin ya robbal alamin. Tips sekarang kita masuk menjadi orang tua hebat ya. Tadi kan anak hebat nih begini begitu. Nah, sekarang tips menjadikan orang tua hebat ya. Orang tua bukan hanya ayah dan ibu, kakek dan nenek juga sama ya, adalah orang tua. Yang pertama, kesabaran ya yang harus ditumbuhkan. Next, kesabaran itu kunci pertama dan utama yang penting dimiliki oleh seorang ibu. Kita jadi ibu nggak sempurna ya Bu, tapi kehadiran ibu itu menyempurnakan anak, ya, hidupnya anak. Anak tuh jadi tahu ibu, dia udah ada bayangannya. Daripada si Haci tuh kemana-mana nyari ibu. Siapa tuh yang ada lagunya? Haci ya, lebah ya. Gimana lagunya? Nggak ada kemana nih ibu, ibu jangan pergi ya Bu. Nah, ya, jadi anak ini perlu ibu, perlu pelukan ibu. Bahkan anak yang diambil oleh orang di luar ternyata adalah ibunya orang Indonesia, di Uber dicari di mana tuh si ibu tuh. Begitu Bu. Memang kita nggak sempurna, tapi kehadiran kita itu menyempurnakan hidup anak. Karena itu ibu-ibu, kalau pernah ada masa lalu yang membuat ya, kayaknya kesabaran saya levelnya belum 8 deh, ya, belum keren gitu, belum 8. Kemarin kayaknya tuh pernah sempet 5, angka merah gitu. Ya, kadang-kadang sih pas-pasan gitu. Pas-pasan tuh berapa sih nilainya? Bu, nilai pas-pasan tuh berapa? 6. Pas-pasan gitu. Ya, 6. Biasanya pas-pasan tuh 6. Ya, kayaknya aku tuh nggak sempurna, nggak 8. Tapi Bu, kita masih punya waktu. Ya, tetap bersabar melakukan perubahan itu. Ya, dulu jadi ibu mungkin sabarnya kurang, nah sekarang udah jadi nenek, yuk ya kita tingkatkan kesabaran kita tularkan kepada anak keturunan kita. Oke, yang kedua ya, ada 8 tips. Ini yang kedua, dunia anak adalah dunia permainan ya. Karena itu cara memotivasi yang paling mudah bagi orang tua adalah
membiarkan anak melakukan permainan yang mengandung muatan pendidikan. Jadi kalau pegang gadget ya, ibu harus dampingi, ibu cek gitu. Ini mainannya apa nih? Coba kamu main apa sayang ini sekarang? Apa yang diajarkan di situ? Apa yang kamu rasakan? Ya, jadi ada keterlibatan, tidak dibiarkan. Lanjut yang ketiga, membawa perlengkapan sholat kemanapun. Nah ini penting ya. Jadi giliran waktunya sholat bu, ya bawa perlengkapan sholat anak. Anak perempuan memang agak ribet ya, pakai mukena dan belum tentu tersedia di masjid mukena untuk anak gitu ya. Tapi ibu-ibu menurut saya perlu untuk menyiapkan mukena ringkas dalam perjalanan sehingga anak-anak ini tidak meninggalkan sholat. Yang keempat, anak-anak kita sholat tapi abis Allahu Akbar dia kelihatan temennya lari deh. Ya, cucu kita seperti itu, gak bikin konsentrasi. Gimana dong? Gak apa-apa. Rasulullah pernah sholat ditemplokin cucunya sampai sujudnya lama gitu. Ya dinaikin, jamaahnya merasa ada apa ini kok lama banget. Ternyata Rasulullah membiarkan cucunya nemplok bahasa Betawi ya. naikin cucunya. Ibu-ibu kalau dulu mungkin kita nggak ditemplokin anak karena anak mungkin ngeri sama kita, sekarang nggak apa-apa deh ditemplokin cucu ya bu ya, ditempelin cucu. Asal datang ke rumah yang ditanya mana oma gitu ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah bisa berlapang-lapang. Jadi maklumkan kesalahan anak. Jadi kesalahan anak yang waktu kecil ibu sekarang jangan diungkap-ungkapin. Dulu tuh kamu kerjanya begini-begini, nggak usah. Jadi pokoknya jangan mengungkit kesalahan anak, maklumi aja. Barangkali anak lupa, belum tahu, enggak sadar ya bu ya. Supaya ibu juga jangan diungkit-ungkit sama anak. Ada ibu sedih, kenapa? Karena anaknya langsung, waktu aku kecil ibu tuh begini-begini. Jadi sedih deh ibunya. Ya, nah karena itu udahlah ya, kalau anak kita punya salah, udah kita maafin aja, kita lupain aja. Ya, setuju ya ibu-ibu ya. Ya, moga-moga semakin hari keluarga kita tuh semakin harmoni. Yang kelima, punya waktu luang untuk keluarga. Ya, ibu-ibu yang sibuk berorganisasi, jangan lupa anak, cucu ya, itu menanti sentuhan, obrolan, kebersamaan. Ini saya tempel di ladang labu ya, kakek dengan cucunya ya ngobrol di situ, atau ayah bermain dengan anak. Ada waktu lah untuk keluarga. Jangan sampai pergi anak masih tidur, pulang anak udah tidur ya. Jadi nggak ngobrol dong. Baik, yang keenam, kita tahu kapan harus menerima keputusan anak. Kalau anak punya keputusan keluar dari syariat, kita berikan arahan. Kita kasih tahu, ini salah nak, nggak boleh begini. Ya. Tapi kalau anak sudah memutuskan, aku mau begini, tidak ada pelanggaran apapun di sana, biarkan. Misalnya, aku kayaknya nggak mau kedokteran, aku nggak mau jadi dokter, aku mau jadi pengusaha aja. Ya udah, gitu ya bu. Aku mau jadi pegawai, aku nggak mau jadi pengusaha, repot, resiko banyak. Aku mau jadi pegawai aja, udah pasti tuh gajinya, meskipun UMR. Kita mikir gitu, waduh, anak. Udah biarin aja, yang penting gak melanggar syariat. Tapi kalau anak kita bilang my body, my mind, my choice, harus kita kasih tahu. Oh nggak bisa nak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak bisa my body, my mind, my choice, nggak boleh. Jadi anak-anak sekarang yang terpengaruh oleh seorang influencer yang mengatakan kayaknya nggak usah punya anak, free child, child free, apalah itu.
itu akan membuat kita awet muda. Jangan salah, tuh banyak tuh ibu-ibu yang anaknya banyak awet muda. Ya, jadi anti aging itu bukan karena nggak punya anak. Kalau kita punya anak kan kita ngasih ASI, jadi ininya turun. Ya, kalau orang tua mah biar punya anak nggak punya anak juga turun juga, sama aja. Cuma permasalahannya kan kita mau memelihara apa enggak gitu. Kadang-kadang kan kita males pakai bra ya. Itu salah satu diantaranya. Tapi kalau yang rajin gitu ya, insya Allah sih menurut saya ya. Tapi sekali lagi kalau anak-anak kita mulai ngomong masalah child free dan sebagainya, ibu mungkin nggak usah pakai ngomong-ngomong, loh nanti gimana dong ibu didoain sama siapa, nggak usah ngomong gitu Bu. Gini aja bilang, itu di Jepang 2023 ini diambil oleh pemerintah, masuk ke bank Akia, dijual murah Bu, 6,5 juta rupiah. Ibu-ibu mau beli rumah di Jepang? Murah, 6,5 juta rupiah satu rumah. Kok bisa sih diambil pemerintah? Zolim dong. Lo mau dikasih ke siapa, orang mereka nggak punya anak? Jalan-jalan Bu saya ke Jepang, saya lihat orang-orang tuh di sana lebih seneng gandeng anjing. Gandeng anjing, anjingnya juga cakep sih, dipakein baju. Tapi dalam hati, kenapa ya mereka punya prinsip begitu? Iya, soalnya kalau anak-anak itu waktu kecil kan masih imut-imut, kita bisa ketawa-ketawa. Begitu gede, amit-amit. Betul apa betul? Bu, Bu, anak-anak mungkin gak setia seperti anjing. Gak setia ya Bu? Dia udah gede meninggalkan kita. Tapi Bu, anak-anak itu punya hati. Anak-anak itu kita besarkan, amal kita mengalir. Kalau dia sholat diajarin kita, amalnya mengalir. Dia ngaji, dia dapat pahala, amalnya mengalir. Itu Bu, yang paling penting. Jadi jangan berharap setia seperti anjing itu. Makanya di Jepang ada Hachiko. Ya, Hachiko ya namanya. Anjing yang setia di Shibuya. Ibu udah pernah lihat belum? Berdoa ya Bu biar lihat ya, maksudnya biar tahu, oh ini ya orang Jepang ternyata mengagungkan si Hachiko gitu. Ibu udah tahu ya ceritanya Hachiko? Siapa yang belum tahu cerita Hachiko? Oh ya, saya ceritain ya. Jadi ini cerita katanya based on true story, anjing yang dipelihara oleh seorang lelaki. Kalau lelaki itu pergi ke stasiun kereta, diantar sama anjingnya, entar sore pulang dijemput setiap hari. Satu hari tuannya ini meninggal di kota, jadi dia nggak pulang di stasiun kereta. Ini si Hachiko nungguin aja, nggak pulang-pulang dia sampai dia mati di situ, di stasiun kereta itu, di Shibuya itu. Jadi itu adalah gambaran kesetiaan yang luar biasa. Bu, kita sih senang ya ditemenin anak terus ya. Tapi anak-anak ini harus melanjutkan peradaban, gitu, ya. Jadi kembali, ini ceritanya kemana-mana ya. Ini kan kita lagi cerita tentang anak yang memutuskan, saya nggak mau nikah misalnya, saya nggak mau punya anak karena pertimbangan ini itu, nggak bisa. Kita harus arahkan, ya. Jadi jangan kemakan pengaruh dari selebgram si influencer tersebut. Saya nggak sebut nama ya Bu, yang tinggalnya di Jerman. Itu anak-anak muda biasanya tahu. Kita nggak ikutan sama dia gitu, meskipun dia berbusana muslimah ya, tapi cara berpikirnya tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam. Kembali, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin, bahwa hidupku, matiku, sholatku, ibadahku ya untuk Allah. Jadi nggak bisa sesuai dengan kemauan gue sendiri, orang ini badan-badan gue, pikiran-pikiran gue. Bebas dong gue memilih, nggak bisa ada kebebasan untuk pilihan yang keluar dari syariat. Ya, itu penting. Nanti ibu-ibu kalau ada yang mau memberikan alasan-alasan atau rekomendasi lain, silakan. Kita akan diskusi. Lanjut yang ketujuh. Ya, ini penting, sapa, salam, dan penghormatan. Ini kunci komunikasi.
sapanya, salamnya tentu sesuai Islam ya. Assalamualaikum gitu kalau anaknya bangun. Alhamdulillah udah bangun, enak tidurnya. Salah kalau morning sayang, morning, ya iyalah morning. Tapi salamnya mana? Ya itu penting ya. Dan tetap berikan penghormatan untuk anak-anak kita, karena itu seperti tanaman yang akan berbuah. Moga-moga akhirnya dia bisa menghormati ya orang lain. Jadi ini sedari anak kita sampai mungkin sekarang anak-anak kita sudah punya. Dan yang terakhir, teladan yang baik. Ini foto saya dengan Pak Ustadz Satria Hadi Lubis, suami saya, dan anak saya ini yang ke-6. Ini foto udah lama ya, tahun kalau nggak salah 2014 atau 2015, sudah lama banget. Kebetulan alhamdulillah pada waktu itu kami diminta untuk mengisi tausiah, lalu kami minta anak kami yang nomor 6 tilawah dan terjemah gitu di acara tersebut. Alhamdulillah. Jadi maksud saya mohon doanya ya, karena anak kami sekarang sudah kuliah di UNS Solo. Ya, saya sudah istilahnya memberikan arahan-arahan kepada beliau ini. Saya bilang, gimana kamu ngaji? Enggak ngaji, katanya. Alhamdulillah. Tapi organisasinya dia juga kenceng. Organisasi ini, organisasi itu, moga-moga ikut organisasi yang benar. Kemudian juga saya berikan informasi terkait dengan makanan di Solo itu harus hati-hati, karena di sana juga ada seseorang yang mengatakan daging babi itu lebih enak daripada daging sapi. Jadi artinya memang perlu hati-hati ya untuk mengkonsumsi daging. Saya tidak sebut nama orang yang mengatakan itu ya, tapi itu udah viral banget. Ya, teladan yang baik yang ke-8 ini, ibu-ibu sekalian, kita sendiri yang memberikan contohnya. Disiplin dalam sholatnya 5 waktu, tepat waktu ya, usahakan. Syukur-syukur bisa berjamaah. Kemudian rajin mengaji ya, mengaji bisa di majelis, bisa mendengarkan, bisa tilawah, bisa tadabur dan seterusnya. Lalu hormat kepada guru ya. Kenapa saya masukkan poin hormat kepada guru? Sebab kalau tidak hormat kepada guru, ilmunya tidak barokah, tidak bisa diamalkan, bahkan lupa terhadap ilmu yang sudah didengar, yang sudah dipelajari. Nauzubillahi min zalik. Dan pada hari ini memang rencana musuh-musuh Islam itu adalah memutus satu-satu nilai-nilai penghormatan, nilai-nilai berbakti kepada orang tua. Mirip persis seperti waktu Turki dulu dijajah ya, satu-satu dicopot. Misalnya nama anak nggak bisa pakai nama bin orang tuanya, itu di Turki dulu waktu Mustafa Kemal Atatürk ya. Dan kita waktu SD belajar Mustafa Kemal Atatürk adalah pahlawan. Padahal hari ini kita tahu, oh begitu, Mustafa Kemal Atatürk yang pertama-tama berani mengubah azan dari bahasa Arab ke bahasa Turki. Alhamdulillah Indonesia enggak ya, enggak jadi Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, enggak ya, alhamdulillah, jangan, nauzubillah. Ya, jadi hormat kepada guru ini juga satu sasaran ya, yang musuh-musuh Islam tidak sukai gitu, sehingga anak-anak ini lepas dari arahan gurunya. Nah, oleh karenanya kita harus mengajarkan hormat kepada guru. Jangan bekerja sama dengan anak ketika guru mengarahkan. Misalnya, guru bilang tidak ada prom night ya. Ya, ibu-ibu jangan bilang, udah bikin aja. Ntar deh ibu bantu, ibu support, ibu danain. Jangan ya. Sebab ada nih cerita di mana si ibu lagi ngedandanin anak, motongin kuku karena mau prom night malamnya. Gurunya ngecek. Ini anak sama ibu sama-sama kompak ngebohongin guru ya. Jadi kalau anak-anak curhat sama ibu, guru yang ini begini, ibu jangan bilang begini, wah ntar ibu samperin gurunya, jangan. Anaknya jadi nggak hormat sama gurunya ya. Dulu kan kita kalau ngadu, oh saya diginiin guru, ibu kita marahin kita, makanya kamu sama guru yang benar gitu ya.
Itu perbedaan. Ya, lanjut. Yang keempat, sayang pada teman. Ya, sayang pada teman, setia, teman yang baik, ya, sahabat yang baik, sahabat surga kita jangan dikhianati. Udah ngebela-belain kita, dukung kita, nyuksesin kita, lalu kita hianati. Gimana tuh? Ya, padahal dulu kita diajarin sayangi gurumu, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Nah, itu kan ada lagunya juga. Jadi tolong kesetiaan, ya, persahabatan, apalagi sahabat surga di majelis jangan dikhianati, ya. Kemudian yang kelima, aktif bermasyarakat, kenal tetangga, ya, jadi tahu kalau ada apa-apa kita bisa menolong kalau memang perlu ditolong, ya. Kalau ada apa-apa dari tetangga kita, kalau dia senang kita segera memberikan juga selamat, ikut bahagia, jangan dibalik, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, yang keenam, senang menolong. Yang ketujuh, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup. Allah sebagai tujuan hidup. Jadi apa-apa ini kira-kira menurut Allah, di mata Allah baik atau tidak, ya. Jadi filternya di sana. Dan yang terakhir, tidak berdusta. Ya, kenapa kok tidak berdusta masuk di paling terakhir, ya? Ya karena sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada keimanan berserta dengan kedustaan. Jadi kalau ada seseorang berdusta, berarti imannya lagi ngacir, ya, nggak ada imannya. Jadi jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dusta itu akan membuka banyak lagi pintu-pintu kerusakan. Ya, ini yang perlu sama-sama kita sepakati, ya. Apalagi ada satu kisah ketika orang yang tadinya bukan Islam mau masuk Islam minta kepada Rasulullah, aku nggak mau sholat, aku nggak mau zakat, pokoknya aku mau masuk Islam, satu aja deh yang buat syarat aku masuk Islam. Kata Nabi, satu aja, kamu jangan berdusta, jujur. Ternyata dengan itu saja dia bisa bertobat, akhirnya dia benar-benar masuk Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena dia jujur ketika ditanya, ini kamu bawa-bawa barang-barang ini dari mana? Dia jujur, saya ngambil tuh dari rumah itu. Wah, berarti kamu mencuri, dipukulin sama orang banyak. Terus dia jadi mikir, oh iya ya, berarti kalau kita jujur tuh sebenarnya mencegah kita dari melakukan hal-hal yang buruk. Dan ini yang terakhir, slide yang terakhir, jujur mulai dari niat. Ya, jujur dalam niat, kemudian dalam lisan, dan di dalam amal, maka insya Allah, ya, kehebatan menjadi berkah. Jujur dalam niat, niatnya udah jujur, dalam lisan, kemudian di dalam amal, maka kehebatan akan jadi berkah. Tapi kalau niatnya aja mau nipu gitu, niatnya emang mau nipu, kelihatannya bagus, pakai busana muslimah, jual LM harga murah di bawah pasar, kan bagus kelihatannya, ya. Bagus apa bagus, Bu? Wih, bagus tuh. Nah, kemudian tertariklah orang-orang yang duitnya banyak, pesen, saya pesen ya, pesen berapa, Bu? 100 gram. Oke, ada lagi yang pesen 1 kilo. Banyak ya 1 kilo. Ini menjual di duit, tapi gimana ngasih? Apakah bisa menyiapkan emas? Nanti ya, Bu, terus yang di sini diputer-puter. Ini udah berapa bulan, udah kirim berapa miliar, emas 1 kilo nggak dikirim-kirim. Itu kan akhirnya masuk kepada ketidakjujuran. Dari awal ternyata dia jual murah dengan maksud dan tujuan menipu, ya. Jadi menipu itu akan menyulitkan diri kita. Lebih baik kita jujur,
ya, insya Allah mujur, tidak akan hancur. Kalau dihancurkan juga, insya Allah akan digantikan dengan yang lebih baik. Ya, kita jujur nih, ternyata hancur, pasti digantikan dengan yang lebih baik. Ya, ibu-ibu sekalian, ini gambarnya gambar para relawan yang di Cianjur, mau ke Cianjur ini. Alhamdulillah saya nanti mau ke Cianjur lagi, Quranic Healing. Alhamdulillah ini teman-teman yang kemarin ke sana di ekspedisi kedua, nanti di ekspedisi ketiga juga akan mengantarkan bantuan. Kebetulan ini yang digambar ini adalah yang ngurus anak-anak, kalau saya ngurus orang tuanya. Jadi beliau lebih kepada kisah-kisah mendongeng Nabi, cerita para pahlawan Islam, terus dia membagikan snack pada anak-anak. Kalau saya ke paket-paket Quranic Healing, wirid, maksurat, mukena dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi mohon doanya ya ibu-ibu sekalian, nanti kami akan berangkat tanggal 19 sampai tanggal 21, Allah berikan keselamatan, kemudahan, tidak ada gempa lagi di Cianjur, dan kita juga berharap kepada Allah gempa di Turki bisa segera diselesaikan, banyak bantuan, tidak ada halangan. Tentara bersenjatanya ditarik ya, moga-moga insya Allah, karena kemarin dapat kabar tentara bersenjata itu menyebabkan bantuan ke perbatasannya sulit ya. Beberapa negara menarik tentaranya kembali ke negaranya karena khawatir tidak aman. Ya, saya kira ini ibu-ibu kabar tentang kondisi terakhir. Ini ada hubungannya dengan Quran juga, buat mereka penduduk Cianjur yang tidak bisa memahami Al-Quran kemudian bisa paham Al-Quran, yang mungkin murtad tapi tetap pakai kerudung kemudian balik lagi ke dalam agama Islam ya Bu ya. Ya, karena informasinya kan sampai di kita demikian. Moga-moga insya Allah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini barokah buat kita semua, kita bisa amalkan. Amin, amin ya robbal alamin. Saya cukupkan, ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan kajian ini sudah saya bagikan ke Ibu Mailawati, nanti mungkin bisa dibagikan ke jamaah. Dan jamaah yang hadir silakan bahan yang ini di sini kalau mau dibaca ulang boleh, mau dibagikan kembali tidak boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah. Pertanyaannya 4 tuh jadinya, betul? 4 ya? Pesantren ini kan banyak coraknya ya, beberapa curhatan juga dari para pemuda. Ternyata di dalam pesantren ini ada juga menegakkan disiplin dengan cara yang cukup
saya tanya dulu sama jamaah, ini ada 5 pertanyaan, boleh? Lainnya boleh ya, bisa diborong ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingat ya 1, 2, 3, 4. Nanti kalau ada yang salah tolong diingatkan. Yang pertama terkait dengan masalah ada yang boleh kompromi, ada yang tidak boleh kompromi. Jadi buat saya sendiri yang tidak bisa dikompromikan adalah sholat. Sholat itu nggak boleh dikompromikan. Karena memang sudah sangat jelas nanti pertama-tama ditanya oleh Allah di akhirat adalah sholat, ya. Kemudian efek dari sholat itu banyak sekali. Saya ceritakan 3 aja ya efek dari sholat. Insya Allah sholat itu tanha anil fasya'i wal munkar. Kemudian sholat itu sebenarnya pendorong latihan untuk bisa bersabar. Coba dicek kalau kita lagi males sholat gimana? Apakah kita sholatnya satset kan satset mah kerjaan. Tapi kalau sholat kenapa harus satset gitu kayak titipan kilat ya? Itu juga melatih kesabaran. Ya, mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian tadi melatih bersabar, dan yang ketiga menenangkan jiwa karena wasta'in bisobri wassalah gitu. Jadi kalau jiwanya lagi galau, dia nggak kedugem, dia ambil air wudhu, sholat, dia lama-lama sujud gitu. Jadi kalau menurut saya sholat nggak bisa dikompromikan, harus sholat. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan ajaklah anakmu sholat ketika mengetahui tangan kanan dan kiri, perintahkan dia sholat di usia 7 tahun dan pukullah ketika dia tidak sholat di usia 10 tahun. Itu patokan ya Bu. Jadi itu juga saya sampaikan kepada anak saya. Lalu ketika saya mau mukul dia di usia 9 tahun, dia bilang, Umi, aku masih 9 tahun, Umi belum boleh pukul aku. Oh iya deh, oke. Begitu, jadi kita udah kerjasama, kita kasih tahu nih nak, sholat kata Nabi begini. Ya kemudian itu yang dilakukan anak ya terhadap kita ketika kita melanggar apa yang sudah kita katakan sendiri. Jadi ilmu ini memang harus kita bagi-bagi Bu sama anak kita, jangan buat kita aja. Ya memang kayak kelihatannya kok anak kecil bebannya banyak ya, udah dikasih ilmu berat banget ya jadi anaknya Umi. Nggak apa-apa. Karena kemudian nanti dia akan juga mempelajari ya betapa banyak apa yang kita sampaikan itu bermanfaat di akhir hidupnya gitu. Ya jadi yang nggak boleh kompromi itu sholat. Kalau yang lain-lain masih bisa kompromi kayak makan misalnya ya, kita udah masak tiba-tiba aku nggak suka, aku udah makan sekali, aku mau go food, udahlah ya. Nggak hemat loh sebenarnya. Tapi bagaimana anak kita bukan kita yang kita suka makanan zaman dulu gitu ya, anak kita suka makanan zaman sekarang ya karena memang zaman dia gitu, ya sudahlah masih bisa kompromi gitu. Kalau enggak saya ngikut dia ngikut saya tapi makannya sedikit, nah udah. Jadi untuk urusan-urusan seperti itu masih bisa. Pertanyaan yang kedua, kalau nggak salah suami istri dalam mendidik anak kebanyakan istri ya daripada suami. Ya karena memang ini berbagi peran ya, berbagi peran. Maunya sih berdua ya, tetapi kalau suami udah lelah dan ketika dia di push untuk ikut mendidik anak, maka yang terjadi stres, dan stres suami nggak bagus dibawa ke kantor. Ya dia jadi tidak produktif di kantor, atau mungkin dia bahkan mencari wanita lain yang bisa mendengarkan curhatannya, ya. Itu kan jadi permasalahan baru. Ya, artinya diskusi kepada suami tentang mendidik anak ini memang harus bareng. Cuma mungkin tekniknya yang membuat suami senang. Misalnya begini, suami kan memang sukanya di luar, ya. Jadi kalau mendidik anak, ya udah bawa keluar aja, gitu, supaya suami tetap happy gitu. Yuk jalan-jalan yuk sama Abi, yuk kita nonton yuk kita makan yuk kita keliling-keliling. Ya udah biar aja, itu udah bagian dari pendidikan. Jadi kalau di sekolah tuh namanya ada kalau di sekolahan
outing kelas. Nah, itulah outing kelas sama ayahnya aja di dalam rumah kita gitu. Tapi kalau kita misalnya di dapur, ya sudah suami menjaga anak. Meskipun akhirnya suami tidur, anak kemana ya udah, yang penting dia udah mau menerima. Kita jangan komplain, ini gimana sih? Oh saya lagi repot di dapur juga, ini anak bukannya ditungguin malah tidur. Jangan diomelin, itu aja udah bagus ya. Ya, jadi suami memang tidak bisa secara sempurna sebagaimana kita ibu-ibu, karena memang beda ya, beda perannya, beda skillnya. Jadi kalau ada suami-suami skillnya bagus, hati-hati bu, anak-anak ibu lebih cenderung kepada ayahnya, ibu juga jangan jadi cemburu ya. Misalnya kita udah kasih tahu nih sama ayahnya, ayah tolong dong didik anak gadis. Kan the first love buat anak gadis itu kan adalah ayahnya. Karena kita udah nasihatin begitu, suami kita luar biasa tuh kalau megang sama anak perempuan. Skincare sekian dikasih. Ibu jangan cemburu, padahal ibu kalau mikir mau beli foundation aja ibu mikir ya. Anak skincarean sekarang berapa ratus ribu, iya aja dikasih sama, nggak apa-apa, orang kita sendiri yang ngasih tahu sama suami. Dan anak-anak kemudian nempel kepada suami, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini kan kadang-kadang kita tuh suka dilema gitu. Ya anak kita titip suami, begitu nempel sama suami kita sendiri kayak ada kecemburuan. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, jadi jangan ngomel terus. Yang ketiga, pesantren. Oh ya, pesantren. Tadi saya di jalan juga ngobrol sama Bu Maina nih, ini juga ibu hebat luar biasa. Saya bilang sama Bu Maina bahwa kita ini manusia, tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Begitu mendirikan lembaga, maka lembaganya juga pasti ada kekurangannya. Pesantren yang ini ternyata di sana diisi oleh musyrifah yang muda-muda, udah kayak ABG, kurang sabar dan sebagainya. Kalau pesantren yang ini itu memang sudah sepuh-sepuh yang megangnya sehingga terjadi seperti ini, tapi nggak diuber-uber hafalan Quran misalnya. Jadi perbedaan setiap pesantren itu ada. Nah mungkin bisa jadi kita mendapatkan informasi pesantren yang ini itu disiplinnya ketat gitu ya, suaranya juga kalau bangunin nggak kayak kita. Kalau kita bangunin anak kan, nah assalamualaikum, bangun nak sholat. Kalau di pesantren kum bangun gitu kan, suaranya udah kayak komandan perang. Kalau misalnya nggak bangun udah langsung seperti di barak militer gitu ya, banyak hukuman, kadang-kadang dijemur di tengah lapangan. Benar ya ibu terserah, ibu mau meletakkan anak di situ ya, dengan kita katakan ini adalah bagian dari latihan menjadi orang-orang kuat. Jadi orang-orang kuat itu dididik seperti ini ya. Nanti kita ceritain bagaimana di akademi ilmu pelayaran, bagaimana di akademi militer ya, bangun pagi, senam senjata, wah pokoknya. Nah ibu ingin membentuk anak, ini anak perempuan apa anak laki bu yang lagi ibu ceritain? Laki apa perempuan? Enggak, maksudnya ini laki apa perempuan? Laki. Perempuan? Laki. Oh ya. Jadi tergantung ibu ya. Ibu kepingin membentuk anak laki-laki ibu seperti bapaknya atau seperti ibu. Nah itu yang harus jadi ini. Soalnya darah itu nggak bisa diabaikan. Dia darah itu pasti akan nurun. Kalau ternyata bapaknya ini lembut, halus, dan memiliki ilmu pengetahuan yang bagus seperti Nabi Yusuf alaihi salam, nggak cocok bu di pesantren kayak gitu ya. Ibu tegaskan lagi dengan sholat istikharah. Kenapa anak ini jadi rusak, dia banyak luka di dalam hatinya. Tapi kalau ibu ingin membentuk anak ini seperti kakeknya, misalnya kakeknya itu emang tentara begitu, lalu dikasih tahu dan anak ini bangga dengan kakeknya, mungkin dia akan senang di situ. Dan dia nanti akan tumbuh seperti Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih dititipkan ke gurunya Syekh A'aq Samsudin, bukan orang Garut ya bu. Syekh A'aq Samsudin ini orang Turki. Lalu dikatakan oleh ayahnya, Syekh, anak saya Muhammad Al-Fatih kalau enggak bener nih ngikutin pelajaran lari sana lari sini, pukul aja. Syekhnya bilang, oh baik-baik.
Dan kejadian memang Muhammad Al-Fatih ini kan anak pintar, Bu. Kalau anak pintar itu nggak bisa diem, ya. Bawaannya lompat-lompat, lari-lari, lasak. Itu anak pintar, Bu. Jadi kalau misalnya ini pecah, itu pecah, Ibu, alhamdulillah anak pintar. Jangan kamu nih mecahin barang-barang eyang, jangan. Ya, supaya Ibu nggak terlalu bangga juga sama barang-barang koleksi mahal-mahal gitu ya. Jadi biarkan gitu. Nah, ini ceritanya kemudian Syekh A'aq Samsudin melakukan apa yang diarahkan oleh orang tuanya Al-Fatih. Al-Fatih, ayahmu sudah menitipkan kepadaku, kalau kamu nggak bisa duduk baik, dengarkan, saya akan pukul kamu. Lalu Al-Fatih duduk baik dia, ya. Jadilah dia pemimpin di usia muda, 22 tahun, memimpin 250.000 tentara. Pada hari ini dengan ilmu psikologi yang ada, itu dibuka di sosial media tentang luka pengasuhan. Waduh, jadi melo deh semuanya. Langsung inget-inget kejelekan orang tua. Padahal orang tua kita itu dengan apa yang dilakukan, jadilah kita seperti ini pada hari ini. Kenapa kita tidak bersyukur? Tidak mengatakan terima kasih? Karena bisa jadi anak-anak yang keras, berpegang pada prinsip itu memang akan menjadi tentaranya Allah. Ya, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, dititeni, ditandain. Wah, dia tuh luar biasa ya. Kayak nggak ada matinya gitu, ya, ketika berjuang. Sampai kemudian dikatakan, kenapa dia? Oh, ternyata dia dididik sangat keras oleh ibunya. Nah, jadi kalau misalnya ada di antara kita yang dulu pernah dididik di pesantren sangat keras atau di rumah sangat keras, yang dipikirkan adalah, oh alhamdulillah aku jadi strong nih pada hari ini gitu, ya. Bersyukur, jangan disalahkan orang tua, tapi disyukurin. Ya, jadi luka pengasuhan itu perlu diperbaiki ya cara pandangnya gitu. Karena ya ada beberapa poin sih dari ilmu-ilmu psikologi yang disebarluaskan itu. Seperti misalnya pingin tidak menikah, pingin bercerai gitu, karena ternyata laki-laki itu begini, begitu, banyak aibnya, beda di depan, beda di belakang, begitu ya. Padahal memang Allah punya niat menitipkan seseorang kepada kita dibuat misi gitu, untuk menutupi dia, untuk memperbaiki dia, untuk mengajarkan dia, itu maksudnya. Jadi saya kembali lagi ke masalah tadi kan kita lagi membicarakan tentang pola pengasuhan ya. Jangan sampai ada lagi pada hari ini membesar-besarkan luka pengasuhan, tapi besar-besarkanlah rasa syukur. Anishkur lillah, la tusyrik billah, birrul walidain. Itu aja poinnya yang kita ulang-ulang supaya kita jadi berterima kasih kepada orang tua kita yang dulu mungkin mendidik kita sangat keras, atau kita berterima kasih kepada gurunya di sekolah yang mendidik dia keras gitu. Ya, jadi trauma yang bisa bukannya berarti saya tidak sepakat dengan trauma healing ya. Trauma healing kita tuh Al-Qur'an, Ibu. Quranic healing itu adalah bagian dari penyembuh, karena Al-Quran adalah huda wa syifa, petunjuk dan obat penawar gitu. Jadi kita berharap kita nih umat Islam seperti sebuah kesebelasan yang kompak. Ada bagian penyerang, ya, bawaannya agresif, tapi ada bagian jaga gawang, kerjanya meluk-meluk aja. Asal ada yang curhat dipeluk, ya kan? Ya kan, kalau jaga gawang kan pegang-pegang bola, dipeluk kan bolanya. Nggak mungkin bolanya ditendang lagi. Maksudnya dia harus tangkap itu gitu. Nah, seperti itu karakternya kan beda. Penyerang, jaga gawang, gelandang kiri, gelandang kanan, apalagi ya, itu kan beda-beda. Jadi kita sendiri sudah lihat nih karakter anak kita, ini mau kita jadiin yang mana gitu. Apakah seorang yang memiliki kapasitas syariah dan memiliki kelembutan, atau yang memang mau kita didik untuk menjadi komandan di depan, ya, panglima perang. Ya, waktunya sudah lewat dari 5 menit, pertanyaannya baru terjawab 3, ya. Moga-moga insya Allah ini mewakili semuanya dan barokah. Ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan kelapangan dan mohon saling mendoakan ya setelah
ini kita semua mendapatkan keberkahan dari kajian. Ya, karena memang ini penting bagi kita semua, bukan hanya penting pada hari ini kita terapkan, tapi juga penting untuk masa depan. Kita berharap Allah mempertemukan kita kembali di dunia dalam keadaan bahagia dan mulia, dan insya Allah dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai di Jannatul Firdaus. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik ibu-ibu, kita tutup dengan doa biar barokah ya kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya samiul ya basir, ya ghafurur rahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau mengetahui pada hari ini kami berkumpul karenamu, mencari rahmat, mencari ridho-Mu. Ya Allah, kuatkanlah ikatan hati kami, indahkanlah ukhuwah di antara kami. Ya Allah, jadikan bertemu kami pada hari ini membahagiakan, dan berpisahnya kami saling merindukan, saling mendoakan banyak kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah urusan kami untuk mengamalkan, mewujudkan, melaksanakan ilmu yang kami pelajari pada hari ini, dan berikanlah keberkahan bagi kami untuk menyampaikannya kembali. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Hamba-Mu yang istiqomah, dan karuniakanlah kepada kami husnul khotimah, syahid fi sabilillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya